Zakat fitrah. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Yang dimaksud dengan zakat fitrah yaitu jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan pada saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan dengan syarat tertentu. Jadi yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah jumlah harta tertentu. Jadi jumlah harta tertentu. Artinya hartanya ditentukan, yang dikeluarkan ditentukan. Apa yang boleh digunakan untuk membayar zakat fitrah? Kalau di zaman Rasul SAW membayar zakat fitrah dengan kurma, dengan gandum. Bagaimana kemudian kalau membayar zakat fitrah dengan beras? Bagaimana membayar zakat fitrah dengan uang? Ya, ini insya Allah nanti akan kita bahas. Yaitu jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan pada saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Kapan zakat tersebut itu menjadi wajib? Ketika Ramadan terakhir. Kalau hari ini adalah Ramadan terakhir, kemudian setelah itu apa? Tadi maghrib tadi apa? Ini waktu wajib untuk membayar zakat fitrah. Ya, tadi apa? Wajibnya membayar zakat fitrah adalah apa? Di akhir Ramadan, setelah terbenamnya matahari. Hari ini misalnya adalah apa? Ramadan terakhir, dan biasanya setelah maghrib terdengar suara takbiran. Ya, ketika maghrib tadi sampai nanti apa? Ya, sampai khutbah Idul Fitri. Ya, ketika sholat Idul Fitri ditegakkan, itu adalah waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah atau yang disebut dengan zakat badan itu hukumnya adalah apa? Wajib. Bagi siapa? Bagi setiap muslim yang bernyawa. Ya. Tadi apa? Walaupun dia belum balik, maka dia wajib untuk diberikan zakat fitrah. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah kepala keluarganya. Kalau ada bapak-bapak sebagai kepala keluarga, kemudian apa? Ba'da maghrib tadi, ya, anaknya lahir. Ya. Lahir ceprot nangis, ya. Maka kemudian apa? Anak bayinya tersebut sudah wajib untuk dibayarkan zakat fitrah. Ya, sudah wajib dibayarkan zakat fitrah atau zakat badan ini. Kalau ada seorang muslim sebelum maghrib kurang 5 menit meninggal dunia. Setelah 5 menit kemudian adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah dia wajib membayar zakat fitrah? Tidak, dia tidak wajib, ya, karena dia sudah meninggal dunia. Ya, ketika lahir 5 menit setelah azan maghrib atau pas azan maghrib, maka sudah ketika itu wajib baginya untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Ada orang yang meninggal dunia, kemudian setelah itu apa? Ya, setelah itu meninggal sebelum maghrib, 5 menit sebelum maghrib, maka tidak wajib untuk dibayarkan zakat fitrah. Bagaimana dengan janin yang ada di dalam kandungan? Ada ibu-ibu kemudian apa? Ya, hamil 6 bulan, hamil 7 bulan. Pak Ustadz, apakah janin saya ini perlu dibayarkan zakat fitrahnya? Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya janin itu dibayarkan zakat fitrah. Akan tapi pendapat jumhur dan pendapat yang kuat adalah apa? Janin tidak dibayarkan zakat fitrahnya. Ketika lahir, ya baru ketika itu dibayarkan zakat fitrahnya. Ustadz, pertanyaan lagi, bagaimana ketika kita mau membayar zakat fitrah di awal Ramadan kita bayarkan? Ini di awal Ramadan, kemudian setelah itu apa? Kita bayarkan zakat fitrah atau disebut takdim zakatil fitri. Ya, dikedepankan pembayaran zakat fitrahnya, maka hukumnya boleh. Ustadz, bagaimana kalau diakhirkan setelah sholat Idul Fitri baru kemudian membayar zakat fitrah? Maka hukumnya para ulama mengatakan dia berdosa. Karena telah mengulur-ulur waktu sehingga keluar waktu membayar zakat. Ya, maka orang tersebut berdosa. Apakah tetap harus membayar? Ya, dia tetap harus membayar. Ya, akan tapi dia sudah melalaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala.
ya, dan waktu wajibnya adalah apa? Ya, hari terakhir di bulan Ramadan setelah matahari terbenam. Sebenarnya sudah masuk apa? 1 Syawal, sudah masuk 1 Syawal sampai ya datangnya sholat Idul Fitri. Ini yang dimaksud dengan zakat fitrah. Yang dimaksud dengan zakat fitri, saya ulangi, yaitu jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan pada saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan dengan syarat tertentu. Kemudian pertanyaan lagi, Ustadz, bagaimana hukum mengeluarkan zakat fitrah dengan uang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebuah pertanyaan yang sering disampaikan setiap tahun. Ustadz, bagaimana karena pandemi corona, kemudian Masjid Al-Hikmah membuka zakat fitrah supaya tidak bertemu orangnya, kemudian ditransfer ya. Ini yang mau membayar zakat fitrah ya, karena pandemi corona, kemudian ditransfer ya menggunakan uang ya. Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Madhab jumhur ulama yaitu Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah yang mengatakan bahwasanya membayar zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok. Ya. Ada yang pendapat yang lebih sempit lagi, yang lebih ekstrim lagi. Pokoknya kalau zakat fitrah tidak sah kecuali dengan apa? Dengan kurma dan gandum, gitu kan ya. Akan tapi bagaimana kalau orang Indonesia, gitu kan? Oleh karena itu apa? Ya pendapat jumhur bahwasanya zakat fitrah harus dikeluarkan qut baladihi, yaitu adalah makanan pokok di negeri setempat. Kalau di tempat tersebut makanannya beras, maka dikeluarkan beras. Kalau di tempat tersebut makanannya sagu, dikeluarkan sagu. Kalau di tempat tersebut makanannya oyek, dikeluarkan oyek. Ya. Maka kalau di tempat tersebut adalah apa? Makanan pokoknya adalah jagung, dikeluarkan jagung. Ini pendapat jumhur ulama Syafi'iyah, Hambaliyah, Malikiyah ya mengatakan bahwasanya membayar zakat fitrah harus menggunakan makanan pokok. Ya, dan tidak boleh menggunakan uang. Kemudian ada pendapat yang lain yaitu pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah. Madhab Hanafi juga merupakan madhab yang besar, ya, merupakan madhab yang besar, ya. Dan kita juga tidak boleh meremehkan madhab ini. Dalam madhab Hanafiyah, bahwasanya membayar zakat fitrah diperbolehkan menggunakan uang, ya, diperbolehkan menggunakan uang, ya. Kenapa? Karena salah satu hujah mereka, ya, uang itu terkadang lebih memberikan maslahat ya bagi apa? Bagi orang yang diberikan zakat fitrah tersebut, ya. Ala kulli hal ini merupakan apa? Merupakan perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Ustadz, kalau Ustadz sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya selama ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah membayar zakat fitrah menggunakan makanan pokok, menggunakan beras. Akan tapi yang pingin membayar zakat fitrah menggunakan uang, mengikuti madhab Imam Abu Hanifah, ya maka silahkan. Ya, karena ini juga ada landasannya, ada madhabnya. Ya, akan tetapi kalau saya pribadi, saya lebih mantep menggunakan madhab jumhur, yaitu apa? Menggunakan beras, menggunakan makanan pokok. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, zakat fitrah ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada 8 asnaf atau hanya khusus diberikan kepada fakir dan miskin. Ya. Ini juga terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Ada yang mengatakan boleh diberikan kepada 8 asnaf penerima zakat. Akan tetapi lebih diutamakan yaitu fakir dan miskin. Ya, yaitu adalah apa? Diutamakan diberikan kepada fakir dan miskin. Kita akan membahas tentang syarat wajib zakat fitrah terlebih dahulu sebelum kita membahas ukuran zakat fitrah. Zakat fitri diwajibkan kepada setiap muslim merdeka, ya, muslim keluar darinya non muslim, ya.
Maka orang muslim dia wajib membayar zakat fitrah. Merdeka keluar darinya budak. Ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, di zaman kita hari ini tidak ada perbudakan. Ya, akan tetapi hukum perbudakan ini masih ada. Hukum perbudakan ini masih ada. Dan ada, mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya kelak ya kaum muslimin atau manusia di muka bumi ini akan kembali kepada zaman kuda dan unta lagi, di mana teknologi akan hilang, ya. Dan hukum perbudakan masih tetap ada, tapi alhamdulillah di zaman kita hari ini tidak ada namanya perbudakan, karena Islam itu sendiri juga yang senantiasa berusaha mengeluarkan seseorang dari perbudakan. Oleh karena itu kalau kita lihat ada hukum-hukum, ya, misalnya orang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, maka kafaratnya apa? Yang pertama, membebaskan budak. Ini menunjukkan bahwasanya Islam ya juga menyelamatkan manusia, mengangkat manusia dari perbudakan tersebut. Dan alhamdulillah hari ini ya kita hidup di zaman yang tidak ada perbudakan ini. Seorang yang muslim merdeka yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang dinafkahinya pada hari Id. Ada yang mengatakan nisab zakat fitrah itu seperti apa, Ustaz? Ada tidak nisabnya zakat fitrah? Nisab zakat fitrah adalah apa? Ketika satu keluarga malam ini ya, ketika satu keluarga dia memiliki makanan pokok. Malam ini dia bisa makan kenyang ini semuanya. Misalkan 5 orang. Dia memiliki makanan yang bisa dimakan untuk porsi 5 orang. Satu malamnya. Kemudian apa? Dan hari Idnya. Hari Idnya adalah apa? Waktu pagi masih bisa makan. Waktu siang masih bisa makan. Waktu sore masih bisa makan. Kemudian apa? Dia punya sisa 5 ya. 5 beras, beras untuk dibayarkan untuk 5 orang. Ya. Jadi kalau kita katakan satu orangnya 2,5 kilo misalnya. 2,5 kilo kali 5 berapa, Mas? 12,5. Ya. Ini nisab zakat fitrah. Ini orang 5 orang, ya. Bapak 1, istrinya 1, 3 anak. Malam hari ini dia masih bisa makan. Besok pagi dia masih bisa sarapan, dia masih bisa makan siang, dia masih bisa makan sore. Kemudian punya sisa beras 12,5 kilo. Berasnya ini kalau dibayarkan hari Id kedua dia sudah tidak punya beras lagi. Maka beras 12,5 kilo tersebut wajib dibayarkan untuk membayar zakat fitrah. Ya. Jadi pas 5. Ustadz bagaimana kalau kemudian adanya cuma 6 kilo? Maka dibayarkan yang 6 kilo itu. Ya, mungkin satu orang nggak sampai 1 sok gitu ya. Nanti takarannya akan kita bahas. Kalau tidak bisa semuanya, setengahnya juga tidak mengapa. Ustadz, lalu bagaimana nanti hari kedua nggak bisa makan, nanti nggak bisa minum? Insya Allah nanti dia dapat jatah beras. Ya, kembali lagi. Kalau dia tidak dapat jatah beras, ini perlu dipertanyakan ini Pak Takmirnya ini, ya, panitianya gimana ini, gitu kan ya. Ya, kalau nggak dapat jatah beras datang aja, Pak. Ini habis beras saya, ini sudah saya bayarkan, gitu kan ya. Nah ini adalah nisab zakat fitrah. Dapat diketahui ini Bu ya. Insya Allah alhamdulillah kalau jamaah kita semuanya insya Allah bisa mampu ya kita membayar zakat fitrah. Siapa yang wajib membayarkan? Orang tuanya. Membayarkan kepada anak-anaknya yang belum balik. Ustadz, bagaimana kalau anaknya balik? Ketika anaknya sudah balik dilihat, kalau memang dia belum mampu untuk membayar zakat fitrah sendiri, maka boleh dibayarkan. Ustadz, ada anak saya belum nikah juga, tapi sudah bekerja dapat duit. Bagaimana ini Pak Ustadz? Ya, maka dalam kondisi seperti ini orang tua harus minta izin dulu kepada anaknya yang sudah balik dan bekerja tersebut.
Anaknya bekerja di Jakarta misalnya, tapi belum nikah. Duitnya banyak, gajinya setiap bulan banyak. Tiba hari raya Idul Fitri, wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah, ditelepon. Assalamualaikum nak, bagaimana kabarnya, sehat? Sehat bu. Ini mau bayar zakat fitrah nak besok ini. Yang mau bayar ya nanang sendiri atau dibayarkan orang tua, ya, atau dibayarkan ibu bapak, gitu ya. Oh dibayarkan ibu bapak enggak apa-apa, maka dibayarkan. Ya, oh biar saya bayar sendiri, ya, maka ya etikanya adalah kita izin dulu. Adapun kalau anak-anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun, ya, apa dibayarkan oleh orang tuanya. Ini syarat wajib zakat fitrah. Merdeka yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang dinafkahinya pada hari Id, maka ia mengeluarkan zakat fitrah ya untuk dirinya dan orang yang berada di bawah tanggungannya, ya, yang berada di bawah tanggungannya. Pertanyaan Pak Ustadz, ini alhamdulillah sudah terkumpul Pak Ustadz, saya zakat fitrah untuk keluarga saya, 1 untuk saya, zakat fitrah istri saya, 3 anak saya. Pak Ustadz, zakat fitrah ini mau saya kasihkan kepada istri saya yang miskin Pak Ustadz, ya, istrinya miskin, gitu ya. Gimana ini Pak? Ya, udahlah Bu, ini zakat fitrah dikumpulkan, ini untuk ibu aja. Kenapa Bi? Ya ibu miskin kok. Ya, boleh atau tidak Pak? Hah? Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Istri berada di bawah tanggungan suami, tidak boleh. Sebaliknya Pak, istrinya kaya, suaminya miskin. Istrinya kaya, suaminya miskin. Suaminya sudah kaya raya, bisnismen gitu kan ya. Nikahlah sama laki-laki ini karena saking cintanya tapi miskin. Ya modal kolor doang gitu kan ya. Datang ya. Ya, kemudian bantu-bantu suaminya disebut ya di rumahnya misalnya. Kemudian apa? B, zakat fitrahnya biar Umi yang bayar, dikumpulkan. Ya, ya zakat fitrah istrinya. Ya kemudian apa? Suaminya juga dibayarkan. Kemudian untuk anak-anaknya 3. B, ini zakat fitrah tak kasih ke Abi. Kenapa? Lah Abi miskin kok. Boleh atau tidak Pak hukumnya? Hah? Hukumnya boleh. Kenapa? Karena istri tidak menanggung suami. Karena istri tidak menanggung suami. Tapi kalau kayak gini ya kebangetan banget gitu kan ya. Ilmu fikihnya boleh. Ya. Ini kurang ajar betul ini. Ya walaupun dia hidup di rumah yang kaya sama istri yang cantik yang kaya raya, menderita hidup hatinya Pak gitu ya. Dikasih zakat sama istrinya gitu kan ya. Secara fikih boleh ya. Karena suami itu adalah apa? Ya, bukan tanggungan istrinya. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hukum mengeluarkannya menjadi wajib jika matahari telah terbenam di akhir bulan Ramadan, ya. Ini sudah kita bahas tadi. Hukum mengeluarkannya menjadi wajib jika matahari telah terbenam di akhir bulan Ramadan. Baik, kita masuk kepada ukuran zakat fitrah. Nah, ini. Berapa sih ukuran zakat fitrah itu? Ya, berapa ukuran zakat fitrah? Ukuran zakat fitrah yaitu 4 mud. Ya. Bagi setiap muslim. Nah, ini yang kita bahas kan madhabnya Syafi'i. Ya, maka di sini apa? Mudnya menggunakan mud Syafi'iyah. Ukuran zakat fitrah yaitu 4 mud bagi setiap muslim berupa makanan pokok menurut masing-masing negeri tempat tinggalnya. Ukurannya kurang lebih 3 kg. Ya. Ini Syekh Abdul Harits Umar Bawazir Al-Habasi Al-Hashimi, ya, guru kita menuliskan di sini takriban 3 kilo. Ya. Takribiyah ini adalah apa? Kira-kira. Ya. Kalau pengen pastinya berapa saat? Ya diukur pakai mud. Kalau sudah ngukur pakai mud sudah nggak kira-kira lagi. Karena semua timbangan-timbangan khilaf di kalangan para fuqaha
para ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,7 on, ada yang mengatakan 3 kilo dan lain sebagainya. Kiasnya semuanya adalah apa? Nginduknya kepada mud ini. Nginduknya kepada mud ini. Karena asal dari zakat fitrah itu adalah takaran bukan timbangan. Ya. Maka disebutkan di sini ukuran zakat fitrah adalah 4 mud. Ya, ukuran zakat fitrah adalah 4 mud. 4 mud ini adalah pendapat apa? Pendapat Imam Syafi'i, pendapat Malikiyah, pendapat Hambaliyah. Ya. Kemudian apa? Kalau Hanafiyah mengatakan apa? Ya, kalau hitungan Hanafiyah zakat ini adalah apa? 1 sok itu adalah 4 mud itu tadi. Ya, 1 sok adalah 4 mud. Semuanya sepakat bahwasanya zakat fitrah ukurannya adalah 1 sok. Malikiyah, Hambaliyah, Syafi'iyah 1 sok ada 4 mud nabawi. Ada 4 mud nabawi. Ini 1 mud namanya. Ya, kalau kita melihat di apa namanya, ustadz bilang 1 mud itu adalah apa? Takaran telapak tangan gitu kan ya. Ya, 2 telapak tangan. Tapi kan tangan orang juga beda-beda, Bu. Ada orang-orang Mesir itu tangannya gede-gede, gitu ya. Lah kalau tangannya kita kecil-kecil, jadi kan ukuran tangan yang mana kan gitu, ya. Ukuran tangan yang mana? Ya. Lah ini kok bayar zakat kok sedikit banget. Lah ini kan apa mudnya kita pakai tangan saya, tangannya kecil misalnya. Ya udah nanti nyari tetangganya yang tangannya kecil suruh, ya ngambil pakai itu biar ngirip gitu kan. Nah, oleh karena itu apa? Yang menggunakan mud. Ya. Jadi apa? Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah bahwasanya zakat fitrah adalah 1 sok, 1 soknya adalah 4 mud nabawi. 4 mud nabawi. Jadi apa? Ini 1, 2, 3, 4. Nanti akan kita timbang nanti. Berapa ini kalau 4 mud nabawi ini? Ini adanya cuma beras ya Mas ya? Iya beras enggak apa-apa ya. Kemarin Mas kalau ada kurma bagus gitu ya. Ya, nanti apa? Karena kira-kira 1 mud beras, Ibu, 1 mud beras sama 1 mud kurma beratnya sama nggak kira-kira? Hah? Sama nggak, Pak? Iya, apa namanya? Takarannya sama, beratnya beda kata Pak Haji. Betul itu. 1 mud sagu sama 1 mud jagung misalnya, Pak. Beratnya berbeda. Ya, beratnya berbeda, ya. Ini kalau Syafi'iyah bahwasanya ukuran zakat fitrah adalah 1 sok. Ukuran zakat fitrah adalah 1 sok yaitu 4 mud. Bagaimana hukum membayar zakat fitrah menggunakan uang? Ya, Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah harus dengan makanan pokok dan tidak boleh menggunakan uang. Yang memperbolehkan menggunakan uang madhab siapa? Imam Abu Hanifah. Berapa takaran soknya Imam Abu Hanifah sekarang? Jadi kalau bayar zakat semuanya sama 1 sok, tapi kalau Imam Abu Hanifah soknya berbeda. 1 soknya takaran Imam Abu Hanifah adalah 6 mud nabawi. 6 mud nabawi. Kalau yang Syafi'iyah dan jumhur 4, 1, 2, 3, 4. Ya, ditimbang nanti kita berapa kilo. Kalau 1 soknya Imam Abu Hanifah itu adalah 6 mud. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira 4 mud sama 6 mud itu beratnya sama atau tidak? Beda. Artinya kalau ada orang yang mau membayar zakat fitrah, kalau ada orang yang mau membayar zakat fitrah menggunakan, berarti mengikuti madhabnya siapa ini? Imam Abu Hanifah. Maka kalau ada orang yang mau membayar zakat fitrah dengan uang, maka berarti dia mengikuti madhabnya Imam Abu Hanifah. Maka ukurannya juga menggunakan ukuran madhab Hanafi. Nah, ukurannya juga harus menggunakan ukuran madhab Hanafi. Bagusnya seperti itu, Pak. Afdalnya seperti itu. Walaupun nanti ada kemudahan-kemudahan yang akan kita jelaskan. Ya. Jangan apa? Kita madhabnya menggunakan madhab Syafi'i, bahwasanya apa? Takarannya menggunakan takaran Syafi'i 4 gitu ya. Akan tapi bayarnya pakai duit.
Menggunakan madhabnya siapa? Hanafi. Jadi takarannya Syafi'i, kemudian apa? Pelaksanaannya, bayarnya pakai madhab Hanafi. Nah ini bersilang-silang jadinya. Bagusnya bagaimana? Kalau mau bayar duit pakai takaran Hanafi. 6 mud, nanti akan kita lihat. 6 mud itu ada berapa kilo, kalau mau pakai duit itu yang digunakan. Ya. Itu yang digunakan. Oh ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mud nabawi. Mud ini bersambung ya kepada sahabat Zaid bin Sabit. Mud ini bersambung kepada sahabat Zaid bin Sabit. Isya jam berapa ini, Mas? 10 menit lagi. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Mud ini bersambung sanadnya kepada sahabat Zaid bin Sabit. Ya. Nanti akan kita praktekkan bagaimana membayar mud ini. Apa fungsi mud ini, Ustaz? Mud ini fungsinya pertama untuk membayar zakat fitrah, yaitu 1 sa' atau 4 mud. Mud ini fungsinya yang kedua untuk membayar fidyah. Untuk membayar fidyah. Kalau ada orang tua, Ustadz saya punya orang tua yang sudah lansia, Ustadz. Saya sudah punya orang tua yang sudah lansia. Maka dia tidak berpuasa dan setiap harinya membayar fidyah. Yaitu apa? 1 mud setiap harinya. Ya, 1 mud setiap harinya. Ada nenek-nenek, kakek-kakek, Ustadz, Masya Allah saya sudah punya bapak, ibu sudah tua-tua, Ustadz. Ya sudah. Ya, bayar fidyah setiap harinya. Bagaimana teknis membayar fidyahnya? Ya, yang pertama fidyah adalah pengganti. Ya, fidyah adalah pengganti, dibayarkan kalau apa? Kalau puasanya sehari tersebut sudah ditinggalkan. Bagaimana hukumnya kalau membayar di awal? Ya. Kalau pendapat jumhur tidak boleh dia membayar di awal. Harus terlewatkan dulu puasanya. Ini adalah hari pertama berpuasa. Ada nenek-nenek, kakek-kakek, hari ini dia tidak puasa. Setelah datang waktu maghrib baru dibayarkan fidyahnya 1 mud. Ya, ngambil beras 1 mud, kasihkan kepada fakir miskin. Hari kedua setelah ba'da maghribnya 1 mud lagi. Terus seperti itu. Atau di jamak takhir. Malam ini hari terakhir Ramadan, sore tadi selesai Ramadan, ini malam Idul Fitri. Sekalian bareng dengan membayar zakat fitrah. Maka dikumpulkan setiap harinya 1 mud, berarti 30 mud. Ya, 30 mud. Ya. Dibayarkan, dikasihkan kepada 1 orang fakir miskin, atau dibagikan 30 satu-satu, atau ke 2 orang, 3 orang, dan lain sebagainya. Silahkan, yang penting adalah apa? Kepada fakir miskin. Ya. Ini teknis pembayaran fidyah. Ini juga berlaku bagi siapa? Bagi ibu hamil dan menyusui. Ya. Yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin kan? Ya, ibu hamil dan menyusui, ya kemudian apa? Sulit baginya. Ya, punya anak 10 misalnya, setiap 2 tahun sekali keluar 1, ya, maka dia membayar fidyahnya dengan ini. Ya, membayar fidyahnya dengan ini. Ya, ini teknis membayar zakat, membayar fidyah menggunakan mud nabawi. Ya. Dan kata baginda Muhammad, takaran adalah takarannya penduduk Madinah ya ini. Yang digunakan adalah mud nabawi ini. Yang digunakan adalah mud nabawi ini. Ya. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, kalau mau mengambil mud nabawi ini silahkan, tafadhol. Ya. Ini kita membawa 20. Ya. Kemarin kita pesen 100 ya, akan tetapi pengrajinnya cuman bisa 50 ya, karena padat ya, karena kondisinya padat seperti ini. Dan banyak ya masjid-masjid yang Ustadz kita minta mud dan minta diajarin Ustadz, bagaimana sih membayar zakat fitrah yang menggunakan mud ini ya.